Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, yang tidak akan sanggup kita menghitung-hitung nikmat Allah itu. Namun yang teramat pokok daripada nikmat Allah itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau akhlakul karimah, yang mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat berupa iman, Islam, serta ihsan ini menuntun kita berjalan di atas jalan yang lurus yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini berupa dinul Islam. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, mari kita sama-sama melanjutkan kajian di kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu masuk dalam bab yang ke-19 ya Pak ya. Ya. Pasal tentang contoh amal kebaikan atau amal keburukan atau kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Furqan 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Yang artinya, dan orang-orang yang berkata atau yang berdoa, wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami atau berikanlah kepada kami istri-istri kami dan turunan kami atau anak-anak turunan kami yang menyenangkan hati, atau disebut qurrata a'yun, yang menunjukkan mata memandangnya, ya. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, sengaja oleh penulisnya dicantumkan atau dinukil dalam kitabnya untuk jadi penghayatan kita tentang salah satu ciri daripada hamba-hamba Allah yang disebut dengan ibadur rahman, ya, di dalam surah Al-Furqan ini. Salah satu dari sekian banyak
ciri orang-orang yang disebut ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih dan maha penyayang ini, ya, adalah orang yang selalu bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga istri dan anak-anak turunannya menjadi orang-orang yang dapat menyenangkan hati setelah dibina, dididik dengan baik-baik, dengan sebaik-baik pendidikan yang disebut dengan qurrat a'yun. Yang kedua permintaannya di ayat ini, mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga dirinya atau diri kita yang masuk orang-orang beriman itu menjadi pemimpin-pemimpin orang-orang yang bertakwa. Artinya pemimpin dalam hal ini adalah yang memberikan teladan, ya, yang memberikan contoh yang baik, ya, sesuai dengan petunjuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Selain arti yang juga arti tentang imam itu adalah pemimpin, ya, dalam arti pemimpin keseluruhan dari orang-orang yang beriman. Para bapak dan ibu serta saudara-saudara sekalian, pada ayat lain dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-73 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami, yakni Allah, menjadikan mereka sebagai pemimpin yang menunjuki atau yang memberikan petunjuk dengan perintah kami atau menurut agama kami. Ya, bi amrina maksudnya adalah sesuai dengan urusan dalam agama Islam. Seperti itu. Itu dua ayat yang tercantum di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini sebagai pembuka daripada bab ini atau fasal ini. Maka berikutnya adalah beberapa hadis, ya, tentunya para ikhwan hamba Allah kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang pertama, ya. Maka silakan dibaca dulu Pak Amin, silakan dulu, nanti kita jelaskan.
وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berkata, suatu siang kami bersama-sama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah serombongan orang tak beralas kaki, berkumul kain wol yang dilubangi pada bagian kepala dan bersenjata pedang. Mereka kebanyakan dari suku Mudar, bahkan semuanya dari suku Mudar. Melihat kemiskinan yang mereka derita, berubahlah wajah Rasulullah SAW. Beliau kemudian masuk rumah dan segera keluar lagi. Kemudian menyuruh Bilal untuk mengumandangkan adzan dan iqamah. Sesudah menyelesaikan sholatnya, beliau bersabda, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Daripadanya Allah menciptakan istri, dan daripadanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya. Kalian saling meminta satu sama lain, serta peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Beliau juga menyampaikan firman Allah yang lain yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu semua kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Sesuai beliau berpidato, ada seorang yang bersedekah dengan sebagian dinarnya, dirham, pakaian, satu kantang gandum, dan dengan satu kantang kurmanya, sehingga Jarir mengatakan, bahkan tidak ada yang ingin ketinggalan, sekalipun hanya bersedekah dengan separuh biji kurma. Kemudian datanglah seorang sahabat Ansor yang membawa pundi-pundi besar. Hampir saja ia tidak kuat untuk mengangkatnya, yang diikuti oleh para sahabat yang lain. Akhirnya saya melihat wajah Rasulullah SAW tampak sangat gembira sehingga berkilauan seperti emas. Beliau kemudian bersabda, siapa saja yang pertama memberi contoh perilaku yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahala kebaikannya dan mendapatkan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya itu tanpa dikurangi sedikit pun. Dan siapa saja yang pertama memberi contoh perilaku yang jelek dalam Islam, maka ia mendapatkan dosa kejahatan itu dan mendapatkan dosa orang yang meniru perbuatannya tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Ya, terima kasih Pak. Baik, ini hadis yang pertama ini ya, panjang, tapi nanti kita buat beberapa bagian ya Pak ya dalam penjabarannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Amrin wa Jaririn ibni Abdillahi radhiyallahu anhu qala, dari Abi Amr dan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kunna fi sadrin nahari 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Jadi sahabat ini menjelaskan bahwa kami sedang berkumpul bersama Rasulullah SAW di siang hari. Tentu di Madinah ini di Masjid Nabawi ya. Faja'a qaumun uratun mujtabi an-nimari awil abai mutaqallidi as-suyuf. Maka datanglah golongan orang atau beberapa orang atau sejumlah orang, sejumlah kaum yang orang itu ibaratnya telanjang, hanya mengenakan kain wol yang dilobangi di tengah dari kain itu. Jadi kain panjang ditekuk kedua, dikasih lobang, langsung dimasukkan ke kepala gitu ya Pak Ridwan. Ya kayak mantel aja. Jadi tidak punya pakaian yang ibaratnya layak seperti pada umumnya yang dipakai oleh para sahabat. Pertanda itu kemiskinan para ikhwan. Ya. Dan mereka itu ya bersenjata pedang. Jadi bawa pedang ya. Ammatuhum mim mudar bal kulluhum mim mudar. Keumuman mereka itu atau kebanyakan dari suku Mudar, bahkan boleh dikatakan keseluruhan dari rombongan itu, kaum itu adalah dari suku Mudar. Nah gitu. Fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berubah wajah Rasulullah SAW. Artinya perubahan ini dari gembira, dari biasa menjadi bersedih beliau menyaksikan orang muslim dari Mudar ini dalam keadaan kondisi ekonomi yang sangat, bahasa kita ya parah gitulah ya, sangat lemah ekonominya. Lima ra'a bihim minal faqati ya fadkhala, karena demi melihat kefakiran yang di depan mata tadi ya, maka beliau masuk dalam rumah beliau karena dekat dengan rumahnya ya masjid itu. Tsumma kharaja, kemudian beberapa saat kemudian beliau keluar lagi. Fa amara Bilalan fa adzana wa aqama, maka memerintahkan Bilal untuk melakukan azan dan iqamah. Ini berarti kalau di siang hari boleh jadi ini waktunya adalah asar ya, karena habis zuhur kemudian duduk-duduk bersama para sahabat, tak lama datang sekelompok ataupun serombongan dari kaum Mudar tadi ya, dari suku Mudar para ikhwan akhwat. Kemudian selanjutnya fasalla, menaikkan salat. Bisa diduga ini yaitu sholat asar yang dilakukan ya, karena tadi disebutkan di siang hari, bahkan disebut tengah hari tadi ya, tengah hari. Jadi kalimatnya tadi adalah sodrin nahar. Sodrun itu kan asalnya di hati ini, pertengahan ini badan. Jadi tengah hari itu waktu zuhur gitu ya. Lama duduk ya, maka seiring dengan itu mendekati waktu sholat. Nah, Rasulullah sudah bergegas ke rumahnya demi memperhatikan nasib dari saudara muslimnya, dari umat yang sedemikian rupa kefakiran mereka ya. Maka setelah itu melakukan sholat, fasalla thumma khataba, kemudian beliau sholat, kemudian berkhutbah. Dan isi khutbahnya, ayat-ayat yang dibaca adalah ayat-ayat takwa, ya kan? Ayat yang pertama tentang surat An-Nisa ayat 1 itu, ya kan? Surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ila akhiril ayah, sampai innallaha kana 'alaikum raqiba. Gitu maksudnya. Jadi
inti daripada ayat ini bisa nanti kita sama-sama baca di surah An-Nisa ayat yang pertama. Gitu. Tadi sudah dibaca lengkap terjemahannya oleh Pak Amin ya. Itu wahai orang-orang, wahai manusia, bertakwalah kamu sekalian pada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Wa khalaqa minha zaujaha, dan menciptakan bagi kamu daripada diri yang satu tadi itu zaujaha, pasangannya. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan mengembangbiakkan ya dari keduanya itu rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki yang banyak juga perempuan yang banyak. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, maka bertakwalah kalian kepada Allah ya, yang dengan nama Allah tasaaluna, kalian saling meminta, baik itu meminta terkait dengan, kalau ayat ini dibaca terkait dengan pernikahan, nah itu permintaan perjodohan ya kan. Kalau terkait dengan masalah mencukupi kebutuhan, itu meminta terkait dengan kesejahteraan ya, ya dengan sandang pangan dan lain sebagainya. Wal arham, dan dengan nama Allah pula kalian itu menyambung rahim, menyambung kasih sayang. Ya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah adalah sebagai pengawas akan kehidupan kalian, ya, atas kalian. Dan juga wal ayatul ukhra allati fi akhiril hasyr, itu ayat yang dibaca juga oleh beliau, itu akhir surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, kan gitu ya para ikhwan ya. Ayat 18 kalau tidak keliru itu ya. Ya, mendekati akhir daripada surat Al-Hasyr. Ya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap diri memperhatikan apa-apa yang telah berlalu daripadanya untuk masa yang akan datang. Jadi ini perintah takwa ini diperintahkan kepada orang-orang beriman untuk memperhatikan masa lalu, perbuatan-perbuatan di masa lalu. Kalau ada orang yang mengatakan ya masa lalu biarlah berlalu, itu salah. Masa lalu bagi kita sebagai mau'izah juga, sebagai pembelajaran buat kita untuk kita lihat kembali yang dulu tuh perbuatan kita belum fokus pada ketaatan ya, belum begitu memperhatikan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita hari ini, saat ini harus memperbaikinya ya. Dengan kata lain, didandanilah amal kita dengan sebaik-baiknya supaya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kalau tadi mungkin kita berbuat masih dalam taraf hanya ikut-ikutan, bahkan hanya mengikuti kebanyakan orang. Tapi setelah kita tahu bahwa penting kita belajar, baru kita tahu bahwa kita sendiri yang menata diri kita dalam belajar, memperbaiki keilmuan kita dan memperbaiki ibadah dan amal soleh kita, gitu. Untuk apa itu? Lighad, untuk masa yang akan datang. Para mufassirin memahami kalimat lighad ini adalah untuk nanti di hari akhirat nanti. Amal kita di dunia ini kita dandanin, kita perbaiki, yang tadinya kurang bagus dibikin bagus lagi oleh kita saat ini ya, saat sekarang ini, untuk kejayaan kita masa di akhirat nanti. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kalian pada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
khabirum bima ta'malun, mengetahui segala apa yang kalian kerjakan, kalian lakukan. Jadi khabirun mengetahui dalam hal ini segala macam rincian dari perbuatan hambanya, dan akan dimintai pertanggungjawabannya, dan akan diberikan balasan yang sempurna dari segala macam perbuatan, terutama perbuatan baik dibalas 10 kali lipat, sementara perbuatan jahat hanya 1, tidak dibalas kecuali sesuai dengan yang dia lakukan itu. Nah ini. Lalu kemudian setelah Rasulullah SAW memberikan khutbah atau nasihat, bahasa kitanya wejangan ya, karena terkait ini beliau ingin mendorong para sahabatnya berbuat baik demi melihat saudaranya yang dalam keadaan ariyah tadi, dalam keadaan maaf istilahnya telanjang tadi. Seperti itu. Tasaddaqa rajulun min dinarihi, maka bersodakalah seseorang dengan mengambil emasnya atau memberikan emas, dan juga min dirhamihi, dan dari dirhamnya, min thawbihi, dari pakaiannya, wa min sa'i burrihi, min sa'i tamarihi. Demikian pula dia bersedekah, ya kan, yang dia keluarkan berupa apa? Ya, dari takaran gandum-gandumnya dan juga kurmanya. Hatta sehingga qala Rasulullah SAW ketika memberi semangat sedekah itu, kalimat beliau, walau bisyikit tamrah, ambil silahkan apa yang ada di rumah kalian, bawa ke sini, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Bahkan kata syiki ini kurma dibelah 2 gitu, saking ininya. Apa istilahnya itu, Allah tidak melihat dari jumlahnya, tapi Allah SWT melihat dari kesungguhan hati para sahabat di dalam melakukan sedekah ini, itu maksudnya. Dari sini Rasulullah mengeluarkan kalimat walau bisyikki tamratin, meski hanya sebutir atau sebelah, ya, separuh kurma, seperti itu. Nah, fajar rajulun minal ansari, ya, bisurratin kadat kaffuhu ta'jizu anha bal qad ajazat. Maka datanglah pada saat itu, setelah mendengar tausiah Rasulullah SAW, seorang sahabat Ansor, ya, beliau membawa pundi-pundi yang besar, berisi apa itu di dalam pundi itu? Tentu berisi emas dan perak, gitu ya. Atau boleh jadi di dalamnya ya berisi gandum, berisi tepung, ya, berisi kurma dan lain-lain. Nah, di sini disebutkan seorang sahabat Ansor membawa pundi-pundi besar, hampir tidak kuat tangannya mengangkatnya. Ya, jadi seperti itu, saking berat yang dia bawa. Itulah semangat para sahabat apabila mendapatkan ajakan, ya, apabila mendapatkan tausiah, nasihat dari Rasulullah SAW, mereka melakukannya seketika. Jadi tanpa nunggu-nunggu waktu. Bahasa kitanya nih spontanitas. Ya, spontanitas. Berarti selain kewajiban zakat, kewajiban kita mengeluarkan infak, ya, ini sifatnya, kalau dalam bahasa yang kita sering dengar itu dari para asatidzah kita, tatawu, para ikhwan. Jadi tatawu itu artinya tambahan amal kita, ya kan, sedekah kita.
yang tentu Allah akan melipat gandakan. Ya seperti itu. Summa tataba'an nasu. Ya. Kemudian diikuti perbuatan beliau tadi itu oleh manusia banyak, oleh para sahabat maksudnya. Ya. Hatta ra'aitu qaumaini ya, min ta'amin wa thiyabin, sehingga aku melihat dua tumpukan makanan dan pakaian. Ya. Kata periwayat hadis ini para ikhwan, ya, para bapak dan ibu saudara sekalian, ya, setelah melihat dua tumpukan makanan dan pakaian tadi, hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada saat itulah aku melihat, katanya, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi di awal gimana wajah beliau? Dari cerah menghadapi sahabat di siang hari tadi, tiba-tiba datang tamu yang seperti itu, keadaannya sedih beliau. Kemudian kembali lagi wajah beliau girang, ceria beliau setelah melihat bagaimana para sahabat tersugesti, di bahasa kita ya istilahnya ya, apa namanya itu, mendapat tanda petik suntikan yang begitu menyentuh hatinya dari penampilan sahabat-sahabat yang dari Bani Mudhar tadi, apa namanya itu, menyentuh hatinya. Ditambah lagi dengan tausiah, nasihat dari Rasulullah SAW yang juga menyentuh hati dari mereka itu. Maka dua tumpukan itu, kata perawi hadis ini, periwayat hadis ini, tumpukan satu makanan, tumpukan yang kedua adalah pakaian. Nah itu para ikhwan. Bagaimana wajah Rasulullah SAW? Ia tahallalu ka'annahu madhabatun, bersinar wajah beliau kembali, cerah ceria wajah beliau bagaikan kilauan emas. Ya, jadi zahab berarti emas, jadi madhabatun berarti seperti emas, berkilau seperti. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ya. Barang siapa yang mencontohkan satu perbuatan yang baik dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha, dan maka dia mendapatkan pahala dari memberi contoh, dan juga pahala dari orang yang diberi contoh. Masya Allah ya. Jadi pahala dia sendiri yang contoh, kemudian orang yang diberi contoh berbuat lagi seperti itu hal yang sama. Nah kita dapat, insya Allah ya. Orang yang beri contoh tadi dapat. Ya. Wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang qusa. Setelah itu tanpa sedikit pun dikurangi, tanpa mengurangi pahala orang itu, maksudnya pahala orang yang mendapat contoh tadi. Min ujurihim syai'un, dari pahala mereka sedikit pun. Pertama kita beri contoh, kita dapat pahala. Orang yang diberi contoh misalkan 5 atau 10 orang, kita dapat pahala dari masing-masing orang, katakanlah dia dapat 100 ya kan, ataupun 1000 kali 10 orang. Nah itu tanpa mengurangi ujur mereka, pahala-pahala mereka. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa ya memberi contoh di dalam Islam ini sunnatan sayyi'ah, contoh yang buruk, kana alaihi wizruha, maka adalah baginya dosa
Ya. Dosa maksudnya wizrun ini. Wa wizru man amila biha, dan dosa dari orang yang melakukan contohnya. Nah, gitu. Mim ba'dihi, sesudah itu. Min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dari auzarihim. Ya, wizru, ya, wizru jamaknya auzar. Dosa tadi, dosa-dosa mereka. Syai'un, sedikit, sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini sedikit memberi komentar tentang akhir hadis ini ya, para ikhwan akhwat sekalian. Sebentar. Ketika kita menegakkan kalimat bahwa kita harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, menjauhi bid'ah, maka sebagian orang dengan hadis ini memberi alasan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Dolalah ini, dolalah atau sayyi'ah ini. Jadi ini sebenarnya tidak klop ya sebenarnya. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan dalam hal ibadah itu sudah jelas ada tuntunannya, ada contoh. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang tidak pernah kami lakukan, maka tertolak. Tidak ada sunnahnya. Ya, kita tahu sunnah Rasulullah SAW itu ada fi'liyah, ada qauliyah, ada taqririyah. Fi'liyah itu perbuatan beliau, dicontoh oleh sahabat dan kita semuanya. Perkataannya juga seperti itu, sudah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ucapan beliau itu adalah pada dasarnya dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia itu Muhammad berucap atau mengucapkan suatu hal sesuai dengan hawa keinginannya semata, hawanya, kemauannya. In huwa illa, melainkan dia wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan padanya. Hanya saja tidak termaktub di dalam wahyu Al-Quran. Nah, ini hikmah. Jadi hikmah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dituntun oleh Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul, termasuk hadis qudsi. Ya, Rasulullah mengatakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Rabb aku mengajarkan aku, maka terbaiklah pendidikan aku. Begitu para ikhwan. Nah, tidak mungkin salah apa yang diucapkan oleh beliau. Siapa yang melakukan suatu hal yang tidak ada contoh kami, tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan di dalam Islam ini yang tidak pernah kami contohkan, maka itu tertolak. Adapun terkait hadis ini ya, yang dinukil oleh Syekh yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin ini sesuatu yang sudah ada patronnya di dalam Islam tentang sedekah. Makanya kalimat yang disebutkan di sini, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Ini dalam bingkai Islam, ini sudah termasuk syariat. Ya, hanya bentuk perbuatannya pada saat itu yaitu berupa mengambil dari rumah masing-masing berupa apa saja, emas, perak, ya, uang ibarat kata kita sekarang ini ya, atau makanan, pakaian, ngambil kita berikan pada saudara kita
Ini maksud dari Rasulullah SAW. Siapa yang memberikan contoh kebaikan, yang memulai tadi, beberapa orang sahabat memulainya, ngambil, dia kumpulkan. Jadi bukan membuat hal baru gitu Pak. Ini kekeliruan, kesalahpahaman. Bukan hal baru, sudah ada dalam syariat Islam, terbingkai istilahnya dalam syariat Islam. Sedekah itu sudah ada dalam ketentuan syariat. Ya. Tata caranya ya tentu berbeda-beda menghadapi ya situasi ya kondisi daripada umat. Ya. Ada yang sifatnya sedekah tatawwu ini. Ada juga sedekah yang sifatnya sudah ada ketetapan kewajibannya. Seperti dalam bentuk zakatul mal. Sudah ada ketentuan. Nah, ini. Jadi sabab wurud dari kalimat man sanna fil islami sunnatan hasanah. Nah, ada sunnah hasanah, contoh kebaikan maksudnya. Tidak bisa ditarik-tarik menjadi oh kalau begitu bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang dhalalah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Likulli bid'atin dhalalah. Tiap-tiap bid'ah itu sesat. Maksudnya hal yang menyimpang dari contoh ibadah dalam Islam, nah itulah yang dimaksud dengan bid'ah. Ya gitu Pak. Misal contoh sering kita sampaikan contohnya. Sudah ada aturannya, sudah ada patronnya. Ibarat orang yang menjahit itu ya. Sudah ada polanya. Kalau ada orang yang melakukan tawaf beda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram, menurut sunnah beliau muternya ke kiri, ya Pak ya. Muternya ke kiri. Jadi muter itu seperti ini. Dari sini muter ke kiri. Tiba-tiba ada orang merubahnya. Oh ini kayaknya harus bagusnya kanan ini. Searah jarum jam ya. Nah, kanan. Iya kalau jarum jamnya kita, jarum jam Arab mungkin bisa diputar ke kiri bisa juga kan? Bisa nggak Pak? Jarum jam? Ya bisa dong. Bisa kayak putaran begitu kan? Ada yang ditaruh di belakang atau di depan ya putarnya juga tinggal dibalik ya. Iya. Cuman bahasa Indonesia ini sudah kadung putar jarum jam tuh ke kanan. Tapi ini sudah sunnah, sudah merupakan pola dalam ibadah kita. Rasulullah mencontohkannya mutarnya ke kiri. Jadi Ka'bah berada di sisi kiri orang yang tawaf. Begitu. Kalau ada orang yang merubahnya, itu yang dimaksud dengan bid'ah itu, dan itu sesat. Walaupun bentuknya tawaf, tapi sesat. Dan sesat itu mengarahkan pada kebatilan. Ya, dan batil itu ya neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan kita mengatakan, "Oh, cuman begitu doang, cuman dibalik begitu kok jadi salah ya?" Ya namanya salah. Misalkan sholat Jumat sudah merupakan pakemnya, khutbah dulu baru sholat. Kalau dibalik bid'ah, iya kan? Itu masih dalam ranah ibadah. Bagaimana kalau tidak pernah ada contoh, tapi kita buat satu perbuatan seakan-akan itu ibadah, penting banget dan harus gitu misalnya ya. Nah itu berarti dibuat-buat. Itu para ikhwan akhwat rahimakumullah. Kalau sholat idain, sholat dulu baru khutbah. Nah itu polanya seperti itu. Tiba-tiba ada yang buat hal baru. Ini
Kalau zaman Rasul, para sahabat sholat idnya, idainnya, Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Nah kita biar sama dengan Jumat ya, kita khutbah dulu lah baru sholat. Nah itu bid'ah Pak, itu bid'ah, sesat itu. Karena nggak sesuai dengan pola, nggak sesuai dengan contoh teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu para ikhwan. Jumat sudah polanya begitu, khutbah dulu. Mulainya khutbah itu apabila imam, Jumat itu mulai kata dalam hadis Nabi, apabila imam duduk di mimbar. Nah itulah mulainya Jumat. Ketika datang imam langsung duduk di mimbar, nah itu sudah mulailah detik mulainya Jumat. Duduknya imam itu. Baru bagaimana tata caranya? Muadzin azan. Iya kan? Muadzin azan. Yang sudah duduk nggak ada sholat sunnah lagi setelah azan ini, kecuali orang yang baru datang setelah azan itu dia mau duduk. Oleh Rasulullah SAW ditanya, apakah kamu sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Sholatlah 2 rakaat yang ringan. Rasulullah sedang berkhutbah. Nah sahabat yang pengen langsung duduk tadi dicegah oleh Rasulullah SAW. Sholat dulu 2 rakaat yang ringan. Jadi inilah yang dinamakan oleh para ulama dengan tahiyatul masjid. Ya kan? Salat tahiyatul masjid. Jadi demi menghormati masjid, sebelum duduk disunahkan salat 2 rakaat. Tiba-tiba ada orang lain juga ingin setelah mendengar azan tadi itu salat. Apa katanya? Ini salat qobliyah Jumat. Wah, itu namanya membuat hal-hal baru namanya. Nabi tidak menyuruhnya, ya kan? Tapi ada yang bilang begini, kan tidak ada larangan Ustaz. Nah tuh itu repot lagi tuh. Nggak ada dari Rasulullah SAW setelah azan Jumat itu perintah sholat sunnah. Yang ada perintahnya suruh dengarkan khutbah dengan sebaik-baik pendengaran. Iya kan? Apabila imam berkhutbah, maka hendaklah mendengarkan dan diam. Fastami'u lahu wa ansitu. Ya. Dengarkan dengan sebaik-baik pendengaran. Wa ansitu. Dan diam. Gitu. Jadi itu perintahnya seperti itu. Kalau ada orang buat kan tidak ada larangannya, apa salahnya sih cuma sholat 2 rakaat? Nah ini akal itu namanya, hawa nafsu namanya, gitu para ikhwan. Jadi ini hadis ini dijadikan tameng oleh orang bahwa pembenaran atas perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, hal-hal baru yang dibuat-buat dijadikan seperti sesuatu yang harus ditunaikan. Nah ini yang perlu didakwahkan oleh kita kepada terutama kalangan keluarga kita biar faham. Memang tidak sepi dari tantangan dalam dakwah itu. Ya. Seperti halnya kita melakukan dalam ibadah sholat. Padahal di fikih itu para ulama fikih memberi definisi ta'rif dalam soal sholat. Sholat ini mulainya takbiratul ihram diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Gitu. Lalu sebelum takbiratul ihram
ada orang membuat hal-hal baru, contohnya seperti mengucapkan lafaz usolli, misalnya seperti itu ya para ikhwan. Nah ini saya kok sudah mantap dengan ini nih ucapan itu. Kayaknya kurang mantap kalau saya takbir tidak melakukan bacaan niat sholat dengan mengucapkan usolli tadi. Sementara teladan kita Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan seperti itu. Dalam riwayat-riwayat hadis di Kutubus Sittah tidak kita jumpai para ikhwan akhwat Rasulullah SAW mengawali sholatnya semacam itu. Jadi beliau berdiri menghadap kiblat, kemudian mengangkat tangannya seperti ini, lantas mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya seperti itu. Nah, kenapa kita tidak merasa cukup dengan contoh dari sebaik-baik pemberi teladan? Ya seperti itu. Kenapa kita tidak merasa cukup dengan contoh itu? Harus merasa cukup dan merasa mantap, merasa yakin bahwa itulah sebaik-baik yang kita lakukan. Ya, contohi. Karena beliau itu kita sudah baca di Al-Quran uswatun hasanah. Beliau itu teladan yang terbaik. Ya. Apa yang dilakukan oleh teladan terbaik itu? Nah itulah yang kita ambil, yang kita lakukan. Baik para ikhwan akhwat rahimakumullah. Sekarang hadis yang kedua. Ini Pak Bukhari lagi. Silakan Pak Bukhari. Saya minum dulu. Bismillah. Mutafakun alaih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, setiap orang yang dibunuh secara zalim tidak layak dibunuh menurut hukum Islam, maka anak Adam yang pertama, Qabil yang membunuh saudaranya, mendapatkan bagian dosa karena dialah orang yang melakukan pembunuhan pertama kali. Ya, terima kasih Pak Bukhari ya. Hadis yang kedua ini. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridho padanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa min nafsin tuqtalu zulman, ya, tiada suatu jiwa yang terbunuh dengan kezaliman, ya, penganiayaan, ya, illa kana ala bni Adam al-awwali, ala bni Adam al-awwali kiflun min damiha, melainkan putra Nabi Adam yang pertama dahulu itu mendapat bagian dari penumpahan darah itu, gitu. Min damiha. Jadi kiflun itu bagian, ya. Min damiha, dari penumpahan darah itu. Li'annahu kana awwala man sannal qatla. Karena sungguhnya dia itu adalah awwala man sanna, orang pertama yang mencontohkan al-qatla,
peristiwa pembunuhan. Pelaku pembunuhan pertama. Naudzubillah min dzalik. Amat besar dosanya ya. Siapa ini? Ya, dalam riwayat kita baca ya, keterangan kan ada ayat itu yang menyuruh Rasulullah SAW untuk menjelaskan perihal dua anak Adam, ya kan? Ibnai Adam, dua anak Adam, yakni Qabil dan Habil. Ya, Habil adiknya, Qabil kakaknya. Kalau dilihat dari namanya, Qabil itu yang diterima sebenarnya ya. Tapi itulah nama. Qabil itu melanggar aturan syariat pada masa Nabi Adam sebagai bapak mereka. Bagaimana aturan pada saat itu? Pernikahan ini, soalan perjodohan. Qabil lahir bersama kembarannya Ikrimah, sedangkan Habil lahir bersama Labud, kembarannya. Semestinya menurut syariat itu Qabil menikahi yang nomor 2 lahir, ya, yaitu Labud. Sementara adiknya Habil semestinya seharusnya memang syariat itu nikah dengan Ikrimah. Berhubung hawa nafsu menyeret orang ini, yaitu anak Nabi Adam yang tua ini, Qabil, menjadikan dia sesat jalannya. Jadi kalau sudah pokoknya saya nggak mau ngikuti itu katanya. Dia mengikuti hawa nafsunya, ya kan? Maka bagaimana nih menghadapi keinginan yang sudah memuncak ini ya, sudah perseteruan jadinya. Kalau Habil ya mengikuti aturan yang disampaikan oleh Nabi Adam, tapi Qabil nggak terima, nggak mau dia. Akhirnya oleh Nabi Adam disuruh mereka mempersembahkan kurban. Nah, Qabil dia ini adalah petani sukses, katakanlah gitu. Dia punya tanaman yang banyak ya, pepohonan, buah-buahan. Habil peternak, katakanlah peternak sukses ya, sama-sama. Habil di dalam kurban ini membawa binatang ternak, dia pilihkan yang paling besar, ya, berkualitas, yang gemuk. Kalau dijual yang paling mahal lah harganya gitu ya. Sedangkan Qabil tanam-tanaman tadi, buah-buahan yang dibawa itu dipilihkan yang buruk-buruk. Nah itu sudah mulai dah tuh kelihatan dah. Maka dalam Al-Quran itu idh qarraba qurbanan, ketika itu mereka mendekatkan diri dengan bentuk kurbanan. Nah kurbannya itu yang satu berupa binatang yang dia cintai yang paling besar, yang satu yang dia picingkan mata untuk mengeluarkannya, ya pokoknya yang harganya murah lah. Nah itu kakaknya. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterimalah dari seseorang dari keduanya, yang satu enggak diterima, gitu. Di dalam keterangan tafsir itu yang diterima adalah dari Habil. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanda yang diketahui oleh Nabi Adam tentunya ya. Ini tanda diterima. Yang Qabil tidak diterima, tentu bahasa kitanya mencak-mencak, dia marah-marah. Bahkan puncak dari kemarahannya dia bukan hanya mengancam, tapi dia buktikan ancamannya. Apa ancamannya? La'aqtulannaka,
Bahasanya orang Betawi, gua bunuh lu. Gitu ya, gua bunuh lu. Saya bunuh kamu, katanya. Apa jawaban adiknya? Saya tidak akan menangkis serangan kamu ingin bunuh aku. Nah, coba itu. Kepasrahannya luar biasa ini yang satu ini. Kan saya membiarkan kamu berbuat dan menerima balasan dari kezaliman yang kamu lakukan pada aku. Benar, bukannya tobat malah memuncak dia. Apa istilahnya itu ya? Lu jual gua beli nih, katanya. Lu jual gua beli nih, katanya. Bener nih, katanya. Yang bener ya? Iya, saya tidak akan balas. Akhirnya dia bunuh adiknya itu. Dan setelah itu barulah terjadi penyesalan tentunya ya. Dan Allah mengutus bagaimana cara menyelesaikan jenazah ini ya, setelah meninggal, setelah dibunuh oleh dia. Allah mengutus binatang berupa burung gagak mengais-ngais tanah. Setelah berantem nih gagak di depan mata dia, mati satu. Dikuburkanlah oleh gagak itu dengan mengais-ngais lagi tanah untuk menguburkan. Oh begitu ya. Nah, faham dia. Oh begitu caranya. Dia gali tanah, dikubur adik. Nah, inilah singkat kisah tentang bagaimana pembunuhan pertama tadi. Kalau ada orang yang melakukan pembunuhan berikutnya, dia dapat dosa. Qabil ikut panen dosa. Itu loh maksudnya. Jadi maksud daripada hadis ini, maka yang pertama-tama melakukan perbuatan dosa ini, dia akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang melakukan pembunuhan di atas dunia ini berikutnya. Jadi naudzubillah min dzalik ya, begitu ya para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Apa namanya itu? Mewariskan ya. Jadi dia pewaris keburukan. Contoh dari orang yang berbuat keburukan berupa dalam bentuk pembunuhan. Ya banyak lagi ya tentunya orang yang memberi contoh perbuatan-perbuatan yang buruk lainnya ya, seperti minum minuman keras, berjudi dan lain sebagainya. Jadi banyak lagi. Tapi ini di dalam hadis ini terkait pembunuhan. Ya. Ya tentu hal ini banyak generasi di belakangnya yang mencontoh, meneladani perbuatan ini. Begitu para hamba Allah sekalian. Barangkali ada hal yang ditanyakan. Ini waktunya sudah jam berapa ini? Jam 2:33. Asar jam berapa? Ya. Kalau seorang itu telah pertama adalah sudah bertaubat, itu gimana? Orang yang bertobat tadi itu selesai sudah dengan dosanya. Terhadap orang yang beri contoh, nah ini tetap menanggung atau menerima pemberian contoh tadi, karena sudah tidak ada lagi dia melakukan tobat lagi, kecuali dia masih hidup dan bertobat, gitu, sama-sama bertobat. Sedangkan orang yang ngikut tadi itu, kalau dia berhenti dari berbuat sesuai contoh tadi, sesuai hadis Rasulullah SAW, nasihat beliau kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ittaqillah haitsuma kunta. Wahai Abu Dzar, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ya. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan-perbuatan burukmu, niscaya dengan perbuatan baik. Wa atbi sayyi'atal hasanata,
iringi perbuatan-perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, ya kan? Tamhuha, dia akan menghapus, menganulir, bahasa lainnya ya, menganulir, menghapus dosa-dosa dari perbuatan buruk tadi, gitu maksudnya kan. Tamhuha, khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Jadi dua nasihat beliau kepada sahabat beliau Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi iringi dengan perbuatan baik akan perbuatan buruk. Ya. Akan menghapus yang tadi semula sudah tercatat di dosa, Pak. Tapi karena diiringi dengan perbuatan baik, maka yang perbuatan dosa tadi itu, kalau ada bahasa orang di IT itu, di delete apa istilahnya ya? Di delete, dihapus, dianulir. Masya Allah, betapa murahnya Allah itu bagi hambanya. Digiring semuanya dengan berbagai macam kalimat kebaikan supaya orang itu tak tersisa dari keburukannya. Allah inginkan begitu. Kecuali yang benar-benar orang yang menutup diri, menyombongkan diri kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup hidayah kepadanya. Dan kalimatnya begitu. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang diberi hidayah Allah, dia terima hidayah itu untuk dirinya. Barang siapa yang sesat, tidak mau mengikuti hidayah itu, maka kesesatan itu juga akan menimpa dirinya. Seperti itu. Ya gitu, Pak ya. Kenapa? Iya betul. Jadi terkait dengan mizan, amal-amal buruk tadi yang sudah dihilangkan, yang sudah dihapus selama hidup di dunia, karena diikuti dengan kebaikan tadi itu hilang, dihapus, tidak ikut ditimbang karena dia sudah hapus, gitu Pak. Nah, Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala begitu besar bagi hamba-hambanya. Hapus. Ya. Terutama yang tidak terkait dengan dosa-dosa besar yang ada ya, yang ada kisosnya, yang ada hadnya, seperti pembunuhan, ya, pencurian, ya kan, ya, dan yang ada efek hukum untuk memberi efek jerahnya. Pembunuhan, ya, dibalas dengan pembunuhan. Kemudian orang yang mencuri dipotong tangannya, yang berzina dicambuk, ya kan, dan bahkan dirajam. Orang yang judi dicambuk, seperti itu. Orang-orang yang minum khamar juga dicambuk. Ya, orang-orang yang makan riba juga diberi dosa dari perbuatan mereka, gitu. Dosa besar, maksud dosa besar mereka. Kecuali dia bertobat dari ribanya, bertobat dari semua perbuatan-perbuatan yang ada berefek pada dosa, maka Allah akan memberikan ampunan dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi salah satu poin penting dari beristighfar itu adalah meningkatkan amal soleh kita untuk menutup, ya, cacat-cacat celah dalam perbuatan kita.
maksiat-maksiat itu. Seperti itu para ikhwan rahimakumullah. Ya, baik. Hadis yang kedua tersebut, istilahnya apabila ada pembunuhan itu Qabil termasuk mendapatkan dosanya. Ya. Jadi bagaimana kalau ayat yang mengatakan bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain? Ini khusus ada hubungannya nggak? Seseorang tidak akan menanggung dosanya orang lain. Ya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Seperti gini. Sudah, pokoknya dosa kamu biar saya yang tanggung. Ya, sebanyak apapun kamu berbuat dosa saya tanggung. Ya nggak bisa. Masing-masing orang berbuat dosa menanggung dosanya. Itu. Masing-masing orang itu menanggung dosanya. Sementara tidak berselisih dengan kalimat siapa yang memberi contoh keburukan maka dia dapatkan mengalir dosa orang tadi itu kepada dia. Ya. Jadi bonus dosa bagi dia dari perbuatan dosa orang yang dicontohkan. Ya, kalau bukan karena dia contohkan dia berbuat dosa, tidak mungkin ditanggung oleh orang yang tidak berdosa, gitu maksudnya. Pewaris dosa. Bukan pewaris dosa. Kalau waris dosa itu dosa kita diwariskan pada orang lain, dosa kita. Jadi naik ke atas, ngikuti pemberi contoh, gitu maksudnya. Bukan yang memberi contoh mewariskan pada yang lain, tidak. Gitu. Dosanya tidak diberikan ke bawah, tapi naik ke atas ibaratnya. Generasi yang mencontoh nyumbang dosa kepada yang dicontoh tadi. Ini hadisnya seperti itu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak menghukum, mengazab satu kaum sehingga nab'atsa rasula. Kami mengutus di tengah mereka seorang utusan. Jadi kalau belum ada utusan yang sampai, biarpun orang itu hidup secara ariah misalnya, maaf telanjang tidak berpakaian, karena di situ belum disentuh oleh para nabi, para rasul, dia belum tahu aurat itu seperti apa, kewajiban ibadah seperti apa, larangan seperti apa, dia tidak tahu. Maka bebas dari hukuman. Subhanallah ya. Tapi jangan minta ya kita ingin hidup seperti itu aja lah. Nggak ada tanggung jawab katanya. Nggak bisa. Karena ternyata di seluruh tidak ada sejengkal bumi Allah ini yang tidak ditapaki oleh para pemberi peringatan. In min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun di muka bumi ini illa khala fiha nadhir, kecuali sudah berlalu di tengahnya nadhir, seorang pemberi peringatan. Siapa pemberi peringatan kalau bukan nabi? Pasti nabi. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah kaum itu. Jadi tidak ada alasan lagi orang untuk membela diri. Oh, saya belum pernah menerima ajaran seperti itu. Tidak ada. Sudah diutus semua. Menerima. Orang yang berbuat kebaikan tapi diiringi dengan perbuatan keburukan, maka keburukannya akan mengalir. Orang yang berbuat keburukan, sebalik Pak. Ya, diiringi dengan perbuatan baik ya. Maka keburukannya akan dianulir atau dibatalkan. Iya, dibatalkan. Kecuali keburukan yang besar, Ya betul. Pertanyaannya, bagaimana perbuatan keburukan yang bagaimana yang akan menganulir keburukan tersebut? Ya, yang tadi misalkan bahwa dia menzalimi hak orang dari memberikan sedekah, ya, menahan hak orang dari
berzakat. Lalu dia setelah itu berbuat sedekah, zakat dikeluarkan dengan rutin, maka menganulir kesalahan tadi. Cukup ya Pak ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Pak. Pada sore hari ini cukuplah kajian Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin. Marilah saling kita ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.